Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini adalah hari Selasa, tanggal 4 November 2025, bertepatan dengan hari kedua pelaksanaan tes kemampuan akademik. Dan ini adalah video terakhir saya akan membahas, atau lebih tepatnya membicarakan tentang tes kemampuan akademik atau TKA 2025. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas soal teman-teman, apalagi sampai membahas FR atau bocoran, ya. Karena teman-teman tahu sendiri di channel ini kita gak pernah membahas FR. Karena saya sangat menghargai teman-teman yang mengikuti tes di awal. Bisa merasakan sendiri bagaimana perjuangannya, bagaimana mati-matian belajar. Sayang sekali kalau harus dicederai dengan ketidakjujuran. Jadi sekali lagi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang soal teman-teman, tapi akan bicara tentang keresahan yang saya rasakan untuk pelaksanaan TKA 2025 ini. Sejak hari kemarin, hari pertama pelaksanaan tes kemampuan akademik, banyak teman-teman sahabat MATLAB yang nge-DM ke akun Instagram MATLAB Official. Mereka menyampaikan berbagai keluhan, berbagai curhatan tentang pelaksanaan tes kemampuan akademik. Dan saya baru tahu ternyata banyak sekali pelanggaran. Pertama, ada siswa yang live TikTok saat mengerjakan TKA. Jelas kesalahan tidak sepenuhnya pada siswa tersebut, tapi bagaimana pengawasannya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana mungkin siswa yang mengikuti ujian bisa membawa HP ke ruang ujian? Pegang HP ya jelas mereka juga bisa membuka ChatGPT kan? Sementara di beberapa sekolah lain, TKA dilaksanakan begitu ketat. Jadi di sini ada ketimpangan teman-teman. Ada ketidakadilan. Pelanggaran kedua, banyak yang menyebarluaskan soal sesi pertama. Dari siswa, dari guru, bahkan dari pengawas sendiri yang katanya soalnya dipoto untuk keluarganya yang mengikuti TKA. Dan lebih parahnya, di akun media sosial X ada yang sampai memperjualbelikan soal tes kemampuan akademik. Ya, jadi pelaksanaan TKA ini benar-benar sudah tercederai teman-teman. Dan satu lagi yang saya rasa termasuk paling parah, banyak teman-teman konten kreator edukasi yang membahas soal TKA sesi pertama di kanal YouTube mereka. Sementara TKA ini belum selesai teman-teman. Ya, meskipun ada kabar katanya setiap sesi itu soalnya berbeda, tapi yakin 100% berbeda? Belum tentu kan? Mungkin aja hanya beda angka, mungkin tipenya sama. Dan meskipun memang berbeda, tetap secara mental ini akan sangat berpengaruh kepada teman-teman yang ikut tes di sesi pertama atau ikut tes di sesi sebelumnya. Mereka ikut tes benar-benar buta, tidak tahu soalnya akan seperti apa. Sementara teman-teman di sesi berikutnya atau bahkan gelombang berikutnya ikut tes dengan dapat bayangan soalnya akan seperti apa. Dan jujur, saya sangat kecewa. Karena di saat banyak siswa yang belajar mati-matian untuk mengikuti TKA ini, masih ada orang yang memilih jalan pintas. Yang perlu teman-teman ketahui, negara kita ini sebenarnya udah cukup banyak orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang berintegritas. Kita kekurangan orang-orang yang jujur. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting kepada teman-teman sesama konten kreator edukasi. Saya yakin kita semua punya niat yang baik, sama-sama ingin berbagi ilmu, ingin membantu banyak siswa di luar sana. Tapi saya harap teman-teman juga menjaga integritas. Bukan hanya dalam hal TKA ini teman-teman, karena setiap tahun ini berulang, termasuk di SNBT. Banyak teman-teman yang memanfaatkan kesempatan membahas FR atau bocoran dari pelaksana tes di hari pertama atau sesi pertama demi mencari view yang banyak. Sementara banyak peserta yang dirugikan. Jangan sampai demi views, demi engagement, atau demi popularitas, kita malah ikut menyebarluaskan kebocoran. Membahas soal yang masih aktif di tengah pelaksanaan ujian itu bukan hanya konten teman-teman, tapi itu sebuah pelanggaran etika pendidikan. Perlu teman-teman ingat, kita punya tanggung jawab untuk menjaga moral, menjaga keadilan untuk semua peserta. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Sekali lagi, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jadilah konten kreator yang bukan hanya cerdas, tapi juga bijak dalam memilih waktu yang tepat kapan harus membahas soal tersebut. Mungkin kita bertanya kenapa pelaksanaan TKA ini dalam 2 hari sudah begitu terasa sangat kacau, kebocoran di mana-mana, pelanggaran di mana-mana.
Dan perlu teman-teman ketahui, kebocoran seperti ini bukan hanya dalam pelaksanaan TKA, tapi dalam ujian lainnya termasuk SNBT dari tahun ke tahun seperti ini. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena pelaksanaannya yang tidak serentak, di mana ada perbedaan waktu itu membuka celah yang lebar untuk terjadi sebuah kebocoran. Jadi kesalahan ini bukan murni karena moral, tapi juga sistem yang tidak mendukung secara kuat, termasuk sistem pengawasannya. Jadi masukan bagi penyelenggara, Pusmendik dan sebagainya, kalau bisa tes seperti ini laksanakan secara serentak, sejujur-jujurnya, transparan dengan pengawasan yang mumpuni. Dengan sistem pengawasan yang benar-benar mendukung terlaksananya tes yang jujur dan adil. Jangan sampai kebocoran ini justru mematahkan semangat teman-teman yang udah belajar mati-matian. Ternyata mereka dikalahkan oleh ketidakjujuran. Mereka pasti akan merasa percuma udah belajar mati-matian, toh ternyata ya hasilnya seperti itu, mengecewakan. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, gak panjang lebar, hanya curhatan aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi, saya tidak akan lagi membahas TKA, kita akan lanjut ke SNBT. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.